Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PKS bersama saya Muhammad Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Dalam diskusi kali ini, narasumber kita sudah tidak asing lagi, seorang intelektual muda, pakar ilmu politik, seorang profesor dari BRIN. Kita akan mintai analisis politik terkini dari ahlinya langsung. Selamat datang, Prof. Firmanur. Terima kasih, Mas Khalid. Ini yang kedua kita ya? Kedua, ya. Yang betul, kedua, ya. Ini lu edisi yang pertama udah agak lama ya? Agak lama, ya. Waktu itu kita bikin temanya masa depan Iya, PKS. betul, betul. Luar biasa. Tapi saya duduknya sebelah situ, saya masih ingat tuh. Oh iya. Iya. Kita switch sekarang. Sekarang Ya. switch, ya. Terima kasih Prof. Firman. sudah hadir. Sama-sama, ya. Ini baru pulang dari luar negeri ya? Dari luar Research negeri. Fellow ya? Iya, Di Swedia. di Swedia, Swedia. di Stockholm. Di Stockholm University. Oh enggak, tapi saya tinggal di Stockholm, tapi kampus saya di Lund University, Oh di Lund University. Meneliti tentang? tentang partai politik. Wah, sampai ke luar negeri Swedia ya. Iya. Partai politik terkait apanya nih Prof? Transformasi partai politik. Oh transformasi ya. Jadi sebenarnya partai itu juga menyesuaikan situasi yang ada, kekinian. Salah satu kasusnya ada PKS nggak? Ada. Ada PKS ya. Salah satu favorit jadi contoh ya. Iya, betul. Oke. Betul. Prof, ini kita dunia politik kita kayaknya menjadi sorotan luar biasa nih, lagi hot topic. Betul. Hot topic. Apalagi Pilpres nih kayaknya di WAG, RT RW pun udah mulai rame juga. Iya. WhatsApp grup alumni dan sebagainya sudah mulai menghangat gitu. Betul. Ya. Situasi Pilpres saat ini kalau kita lihat ya Prof ya, itu kan sudah mulai terlihat ada 3 poros ya. Nah 3 poros ini ada porosnya Pak Anies, porosnya Ganjar, ada porosnya Pak Prabowo. Kalau Prof Firman melihat ini masih memungkinkan nggak akan ada perubahan lagi atau regrouping lagi atau ada poros lagi atau bertambah porosnya atau mengecil porosnya? Iya. Itu seperti apa kira-kira menurut Prof Firman? Pada dasarnya tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Iya. Segalanya masih mungkin, hanya saja kemungkinannya apakah besar atau kecil begitu ya. Nah, kalau menjadi kurang dari 3 poros, saya kira sangat kecil ya. Sangat kecil ya. Sangat kecil. Jadi kayak dulu 2 poros waktu itu ya. Ya, mengecil probability-nya. Betul. Di sini memang ada 2 kekuatan yang sangat bersikeras. Untuk mengusung 3 orang, 3 calon presiden yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan kita saat ini sebetulnya sedang melihat satu upaya melakukan realisasi dari upaya untuk menggolkan ketiga calon presiden itu untuk nanti mereka bisa berkontestasi di 2024 ya. Nah, yang menarik adalah apakah ada regrouping dalam pengertian munculnya poros baru. Nah ini lebih besar sebetulnya ketimbang mengecil ya. Tapi jadi menambah poros lebih mungkin dibandingkan mengecilkan poros. Betul. Lebih memungkinkan daripada mengecilkan poros. Meskipun juga peluang untuk tetap 3 itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jadi situasi saat ini lebih berpeluang. Lebih berpeluang, dan nanti akan kita bisa lihat sebetulnya ekses dari pilihan cawapresnya begitu. Pilihan cawapresnya ini pasti akan mempengaruhi partai-partai yang ada di dalam koalisi. Sehingga partai yang merasa kurang sreg itu tetap punya opsi saya bikin poros baru aja gitu. Masih ada peluang seperti itu. Jadi faktor change maker-nya ini di Wapres ya? Ya, Wapres ini sama dengan apa yang terjadi di koalisinya Pak Anies. Itu kan juga terjadi dan punya impact dengan keluarnya salah satu partai dari koalisi begitu. Keluar satu anggota tapi masuk anggota baru. Masuk lagi ya, pergantian pemain. Regrouping ya. Regrouping ya. Saya kira itu bukan tidak mungkin akan kurang lebih terjadi. Misalnya ada ketidakpuasan dengan sosok yang kemudian diambil untuk menjadi wapres begitu. Oke. Kita melihat sekarang ini dengan 3 poros tadi ya, ada porosnya Pak Anies, kemudian Ganjar dan Prabowo.
sekarang nih porosnya Pak Anies nih dengan adanya Anies Muhaimin ini. Menurut Prof Firman gimana nih? Kelebihan dan kekurangannya apa? Saya mau ikut istilahnya Pak Anies, unthinkable. Unthinkable. Kenapa? Iya, saya kira sangat jarang apakah itu pengamat atau pemain yang membayangkan sejak dini akan ada satu koalisi dengan komposisi seperti sekarang gitu. Iya. Apalagi dulu sempat ada istilah apa tuh? Semut merah atau apa itu? Semut merah. Semut merah yang sempat membuat down banyak pihak waktu itu ya, sehingga ini masa sih akan terulang lagi atau bagaimana gitu ya. Semut merah waktu PKS sama PKB. Ya, betul kan. Ternyata tidak terjadi, dan itu makin membuat para pengamat atau aktor makin menjauhkan PKB dengan PKS begitu kan. Nah, dari sisi memang praktis memang sudah pernah ada kerjasama antara PKB dengan PKS, tapi kan itu dalam satu gerbong besar. Waktu itu mengusung Pak SBY ya, jadi tidak terlalu terlihat adanya satu koneksi yang sangat erat gitu. Nah, kemudian juga di lapangan ada saja selentingan-selentingan bahwa memang ini dua entitas yang memang tidak mudah disatukan ya. Bahkan di Jawa Barat itu katanya ada istilah seperti air dan minyak begitu ya. Di Jawa Barat ada yang mengatakan begitu karena memang dari sisi karakteristiknya beda ya. Yang satu kalau kita runtut dari sejarah punya tradisionalisme Islam yang kuat begitu ya. Yang satu adalah byproduct dari satu gerakan internasional modern di Mesir yang kemudian dikenal sebagai gerakan Ikhwan begitu ya, yang kemudian bisa menancapkan kukunya di Indonesia dan bertemu dengan komunitas tradisional ini tidak mudah begitu ya. Terutama di awal-awal keberadaan gerakan Ikhwan, kemudian gerakan dakwah, jadilah PKS. Nah, ini memang bagi sebagian kalangan di PKB itu merupakan barang asing gitu ya. Nah, ini kemudian berdampak pada respon-respon terhadap eksistensi kalangan PKS begitu ya. Tapi kalau kita lihat kan background para pimpinan PKS atau anggota PKS juga banyak yang NU kan? Betul. Presiden PKS juga saya kira NU, dan mereka kebanyakan adalah NU yang disebut sebagai NU kultural. Ya, NU strukturalnya malah lebih banyak ke PDIP, ke Golkar gitu ya. Dan memang belum apa ya. Ya artinya tidak seramah dengan PDIP atau Golkar gitu ya. Tapi memang berkembang. Nah, di sini memang unthinkable-nya adalah selain faktor-faktor yang semacam itu ya, juga memang karena posisi PKB yang cenderung pro pemerintah, malah sempat ingin 3 periode juga, atau pemunduran pemilu ya, dengan PKS yang memang posisinya adalah oposisi begitu ya, sehingga memang ini kombinasi yang unik gitu ya. Tapi ya itu tadi, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik dan itu terjadi gitu. Nah, dengan situasi seperti ini, kelebihannya adalah pasti terkait dengan range atau jangkauan elektoral yang mungkin bisa diraih nanti, di mana sudah ada komunitas tersendiri di masing-masing partai yang bisa saling melengkapi begitu. Artinya Prof Firman mau mengatakan PKB, PKS dengan Nasdem ini saling komplementari ya, saling melengkapi begitu. Saling melengkapi, saling membuat dari sisi basis yang berbeda gitu ya. Iya, menjadi lebih banyak daya jangkaunya. Ekspansi begitu. Ekspansi ya, karena yang satu. Artinya itu bagus dong. Iya betul. Secara elektoral bagus. Secara elektoral bagus. Koalisi 3 partai ini. Iya, saya kira ini satu hal yang kalau diolah dengan baik ya, di-manage dengan baik, ini sangat baik karena akan masuk dengan penetrasi yang lebih luas. Lebih luas ke wilayah-wilayah yang mungkin kalau PKB saja tidak bisa menyentuh wilayah yang saat ini dikelola atau dikuasai PKS. Sebaliknya, PKS mungkin tidak bisa menyentuh wilayah-wilayah yang menjadi basis dari PKB begitu. Kalau sekarang bisa saling melengkapi plus dengan
kekuatan nasional begitu ya, kekuatan kaum nasionalis yang diwakili oleh Nasdem begitu ya. Sehingga ini memang kalau dari sisi aliran politiknya ini lengkap begitu ya, lengkap. Gitu. Ada kalangan nasionalis, ada kalangan Islam. Kalau dulu ada Masyumi dan NU ya. Masyumi dan NU. Ini kalau pakai formatnya Herbert Fayt dan Lance Castells, jadi mereka ini dua Indosianis ya, ahli tentang politik Indonesia. Ini mewakili kalangan nasionalis dan kalangan Islam, di mana menurut Fayt dan Castells sendiri kalangan Islam itu pada saat itu tahun 50-an terbelah menjadi kalangan modernis dan tradisionalis. Begitu. Nah, ini seolah-olah jadi balik ke masa itu, di mana justru ada semacam penyatuan kekuatan antara kalangan tradisionalis dan kalangan modernis atau neomodernis begitu ya. Oke, Prof. Dengan adanya terbentuknya poros Anies ini, Anies Muhaimin, ada PKS, ada PKB, dan kemudian ada Nasdem di sana. Kira-kira apa nih dampaknya pada poros yang lainnya? Terutama Pak Prabowo, porosnya Pak Prabowo pasca exitnya PKB, ya kan? Dan juga bagaimana dampaknya kepada poros Ganjar. Kira-kira dinamika atau konfigurasinya akan seperti apa ini? Iya, ini men-trigger satu manuver yang mengharuskan masing-masing poros atau koalisi itu memperhatikan di mana mereka masih punya titik lemah. Nah, sebetulnya baik Anies maupun Prabowo itu sama-sama punya basis kelemahan atau belum cukup kuat sebagaimana Ganjar itu di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Dan solusinya menurut keduanya bagi saya ya, itu memang harus ada simbol-simbol kalangan Nahdliyin di situ. Terutama untuk Jawa Timur sebagai wilayah kedua paling tinggi pemilihnya setelah Jawa Barat. Jadi kehilangan Caimin atau PKB ini merupakan satu evaluasi besar-besaran di Prabowo yang harus sedapat mungkin mendapatkan pengganti yang setimpal ya, khususnya untuk meraih dukungan di Jawa Tengah dan Jawa Timur begitu ya, khusus Jawa Timur. Mbak Yeni langsung kunjungan ke rumah Pak Prabowo. Iya betul, saya kira mewakili kalangan Gus Durian dan ingin mencoba untuk melakukan strategi ketika Prabowo merekrut Mahfud MD ya sebagai ketua tim pemenangannya begitu. Jadi memang itu harus dilakukan untuk menambal dengan hilangnya PKB dan Caimin begitu. Jadi itu satu hal yang wajar dilakukan oleh Prabowo. Sementara saya kira fokus dari Ganjar saya kira sama. Mereka koalisi ini ingin mencari bagaimana bisa mengatasi kelemahan yang ada di Jawa, khususnya di Jawa Barat gitu. Karena memang PDIP ini cukup kuat di Jawa Tengah begitu ya, dan saya kira juga punya basis yang menjanjikan di Jawa Timur. Hanya saja di Jawa Barat ini agak lemah, dan dengan formulasi atau rumus yang digunakan oleh Anies maupun Prabowo, makanya dia juga mencari tokoh yang memang punya simbol kuat di Jawa Barat begitu ya. Pertanyaan saya nih, Prof. Apakah ya pengaruh dari partai politik pengusung dengan pengaruh dari figur itu lebih signifikan mana? Maksud saya begini, kan ada tuh elektabilitas misalnya beberapa cawapres favorit ya, itu mereka tidak memiliki basis katakanlah di NU atau di Jawa Timur gitu. Tapi ketika dipasangkan dia menjadi cawapres favorit. Misalnya di situ ada Sandi, ada Ridwan Kamil, bahkan AHY pun juga masuk biasanya di cawapres favorit ya. Nah, kalau nih misal nih, mungkin nggak mereka itu lebih memilih figur atau lebih memilih mesin politik sebagai kekuatan penongkong utama gitu. Kalau dilihat misal nih, ada yang mengatakan Anies dan Muhaimin, oh ya PKB memang kuat di Jawa Timur. Cuma di beberapa media lembaga survei mengatakan secara figur Gus Muhaimin belum terlalu kuat untuk mendongkrak Pak Anies. Ada yang mengatakan seperti itu. Menurut Prof Firman sendiri gimana? Iya, kalau berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, ya gampangnya Pak SBY lah. Ya. Pak SBY itu kan mesin politiknya ketika menang di tahun 2014
2004. Itu kan sangat minim, hanya 7% waktu itu. Demokrat. Hanya 7%. Tapi kekuatan figur di situ bermain. Kekuatan figur. Jadi memang pemilih ini punya tendensi ketika di dalam konteks pilpres itu lebih pada figur. Nah, bagaimana orang memilih figur itu persoalannya, kenapa memilih figur? Nah, di sini kadang-kadang kedekatan ideologis bermain, kedekatan simbol-simbol, keormasan bermain, kedekatan religiusitas bermain, kedekatan banyak faktor begitu ya. Yang ini akan semakin terpicu kalau memang dia ini memang di posisi yang lebih tinggi ketimbang hanya sekedar penggembira. Makanya banyak partai yang kemudian berusaha secara mati-matian menggolkan tokohnya karena punya efek, orang menyebutnya sebagai kotel efek, efek ekor jas, di mana kalau ini bisa menjadi figur yang lebih tinggi posisinya, apakah itu pres atau wapres, itu akan mendongkrak juga perhatian masyarakat yang akhirnya bisa melampaui partainya, atau juga pada akhirnya partainya juga terbawa menjadi naik suaranya. Begitu. Nah, jadi memang di sini kombinasi antara posisi yang diusung, ya, apakah penggembira atau memang dia sudah menjadi wapres atau capres, ya, dan kedekatan-kedekatan tadi, kedekatan-kedekatan yang dibangun karena faktor kultural, faktor juga mungkin yang terkait dengan masalah-masalah ideologi, itu juga pada akhirnya bercampur untuk akhirnya merubah pemilihan dari partai menjadi figur gitu. Nah, di sini kadang-kadang figur memang menjadi lebih penting. Nah, survei-survei selama ini kan belum teruji di dalam pengertian Caimin waktu itu posisinya belum jadi wapres loh, cawapres. Belum declare ya. Belum declare. Orang jadi masih melihat ini bayang-bayang ketua umum ya. Ketua umum yang masih di bawah bayang-bayang yang lain gitu kan. Tapi kita bisa lihat ya, mungkin nanti akan ada satu survei juga ya setelah ini, di mana tentu saja si pemilih ini akan lebih kenal posisinya dan juga lebih banyak pengharapannya karena posisinya juga lebih tinggi begitu. Oke. Nah, ini menarik nih, dengan adanya regrouping ini kita bertanya-tanya nih, kira-kira nih istana itu berkehendak kemana ini? Kan kalau kita lihat, kalau di awal koalisi perubahan kan 2 oposisi plus 1 koalisi, partai koalisi maksudnya. Nasdem kan sebelumnya di partai koalisi pemerintah, PKS dan Demokrat itu adalah oposisi. Nah, sekarang dengan adanya Partai Demokrat yang sudah tidak bersama dengan koalisi perubahan, maka komposisinya kan 1 oposisi PKS, 2 koalisi pemerintah Nasdem dan PKB. Nah, ada yang bertanya-tanya juga, ini apakah masih koalisi perubahan atau bukan gitu kan? Nah, juga dengan adanya Pak Prabowo dan Ganjar, ada yang mengatakan istana Pak Presiden itu lebih prefer kemana antara Pak Prabowo ke Pak Ganjar. Nah, apakah memungkinkan nanti bersatu antara 2 poros ini melawan poros ini? Nah, peluang-peluang ini, prospek ini kira-kira seperti apa? Iya, kalau kita lihat agak ke belakang, sebetulnya kan sudah menjadi rahasia umum bahwa Pak Jokowi ini kan cawe-cawe. Dan dia melakukan satu inisiasi secara sadar ya. Secara sadar dan punya kepentingan untuk meninggalkan legacy, dan dia ingin smooth landing begitu. Disitulah kemudian dia bermanuver, dan kita sudah sama-sama tahu lah ya. Prabowo dan juga Ganjar saya kira adalah 2 tokoh yang dekat dengan kepentingan Jokowi, sehingga wajar kalau kemudian itulah sebetulnya kalau ditanya siapa pilihan Jokowi, ya kedua orang itu begitu ya. Nah, selain itu mereka kan temanya adalah bukan perubahan, tapi keberlanjutan ya. Ya, keberlanjutan. Nah, dan itulah sebetulnya kalau kita ingin lihat kemana arah dukungan istana. Tapi dengan demikian, di luar itu kelompok-kelompok yang mengusung perubahan atau yang terkait dengan kelompok yang mengusung perubahan itu adalah kelompok-kelompok yang memang tidak identik dengan istana gitu. Sehingga di sini sudah terbaca ya sebetulnya bahwa ketika Nasdem meskipun tadinya mendukung Jokowi, tapi kemudian pro terhadap perubahan, maka dia sudah langsung di-exclude dari kelompok
istana begitu. Dan belakangan juga PKB gitu ya, partai yang cukup loyal dengan Jokowi gitu ya. Ternyata juga punya kepentingan untuk ya akhirnya sejalan dengan ide perubahan ya. Terakhir Caimin mengatakan perubahan itu sudah suatu hal yang wajar gitu. Bahkan perubahan menjadi baik itu merupakan keharusan sebagai seorang muslim ya, karena kalau sama kan rugi begitu. Itu kata Caimin gitu. Nah, makanya sesuai dengan ajaran NU. Ajaran NU. Makanya ya ini kelompok yang memang bukan di istana. Nah, yang pro istana pun ternyata ada 2 gitu. Dan ini sampai hari ini, dan saya juga yakin ke depannya ini juga tidak akan mudah untuk disatukan ya. Karena kedua-duanya sudah punya, terutama antara Gerindra yang sangat menginginkan Prabowo jadi presiden dan PDIP yang sangat menginginkan Ganjar jadi presiden, dan itu sudah tidak bisa disatukan lagi begitu ya. Sehingga memang kalau ditanya apakah ini akan berpotensi menyatu, ya jawabannya adalah tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, tapi kemungkinannya kecil. Kecil. Sehingga sekali lagi 3 poros itu adalah poros yang mungkin akan berlanjut, akan berlayar ya. Akan berlayar. Ini dengan adanya Demokrat yang sudah menyatakan resmi keluar dari koalisi perubahan. Nah, kira-kira akan ada poros baru atau kemungkinan Demokrat akan memilih di antara 2 poros yang tersisa? Iya. Kalau menurut Prof. Firman. Kalau dari Demokrat sendiri kan kelihatannya akan memilih ya. Karena juga untuk membangun poros baru saya kira tidak mudah. Pertama-tama juga harus dihitung apakah lolos presidensial threshold begitu. Tidak bisa langsung mencalonkan. Yang kedua adalah kalau memang ada, siapa yang akan dicalonkan, itu juga persoalan yang lain. Nah, kalau kita lihat setidaknya pada hari ini kan yang punya potensi untuk regrouping itu adalah mungkin saja P3 atau juga Golkar gitu ya. Tapi Golkar saya kira sudah menampakkan posisi yang bisa jadi akan tetap di Prabowo, tapi juga dengan RK yang semakin dekat ke Ganjar juga mungkin akan mengikhlaskan RK ke sana gitu. Yang jelas itu satu pilihan yang masuk akal ketimbang kemudian membuat poros baru gitu. Nah, kemudian P3 saya kira yaitu tadi, kalau memang pada akhirnya RK ada yang Sandi di situ. Kalau akhirnya Ganjar memilih RK ketimbang Sandi, ya ini mungkin ada satu evaluasi internal di P3 yang saya dengar juga pasti akan ada satu rapat besar di P3 mengingat bahwa Sandi menjadi wapres itu kan satu keputusan partai yang harus direalisasikan. Sehingga kalau bukan Sandi ya berarti ini perlu ada satu keputusan baru di P3 kan. Apakah itu menerima calon di luar Sandi atau regrouping tadi gitu. Jadi secara umum yang masih mungkin untuk melakukan regrouping kan ya Golkar atau P3. Nah kalau kita lihat ketiganya masih memungkinkan dari sisi PT ya. Tapi kalau kemudian kita bicara Capres dan Cawapres. Kalau partai apa sama apa nih? Demokrat? P3, Golkar dan Demokrat ya. Oh iya. Itu masih memungkinkan, masih cukup begitu ya. Tapi apakah bahkan kalau Golkar kesana? Sama Demokrat cukup sebenarnya. Iya, Golkar dan Demokrat ke sana. Cuman apakah memang akan benar-benar ke sana mengingat bahwa elektabilitas di luar ketiganya dalam hal ini Anies, Ganjar dan Prabowo itu jauh sekali kan, jauh sekali. Jadi tidak mungkin juga mereka mengusung satu koalisi yang memang dipastikan kalah begitu ya. Ya, jadi saya kira kecil juga kemungkinan akan ada regrouping. Sambil diminum, Prof. Iya. Biar agak santai ya. Oke. Tapi memang sangat unthinkable, unpredictable. But nothing is impossible. Nothing is impossible. Ya, memang politik itu the art of impossibility ya. Iya, betul. Jadi ini saya tuh kadang-kadang begini, Prof. Kita banyak juga masyarakat bertanya gitu. Yeah. Ini pendaftaran resmi itu kan masih November ya. Oktober. Oktober udah mulai. 19 Oktober. Itu dimulai penutupannya maksud saya. Iya. Masih ada range waktu yang cukup lama gitu, yang bikin kita deg-deg juga. Yang deg-deg bukan hanya
politisi gitu ya, tapi masyarakat juga gitu, ngikutin gitu. Iya. Ya, saya sendiri kalau saya turun ke dapil ya di Depok Bekasi, tanyain tuh, wapresnya siapa? Ketika muncul Anies Muhaimin ya, kok bisa Caimin gimana ceritanya? Nah begitu. Itu kepo, kalau Jakarta mulai sekarang tuh kepo banget tuh masyarakat terkait wapres dan sebagainya. Jadi memang sepertinya memang pemilu ini tuh pemilunya wapres ya. Jadi wapres begitu sangat signifikan sekali gitu. Siapa wapresnya menentukan koalisinya. Iya. Dan padahal kalau kita lihat kita sistem presidensial ya, presiden yang menjadi yang utama. Nah menurut Prof. Firman sendiri itu gimana nih? Masih ini enggak kemungkinan sampai pendaftaran ini last minute itu kejutan-kejutan gitu. Ya. Kejutan itu masih sangat memungkinkan enggak? Yang unthinkable lagi gitu. Unthinkable. Iya, saya kira ya masih bisa terjadi kejutan ya, tapi kejutannya mungkin tidak menggegerkan gitu ya. Menggeger karena partai-partai yang ada saat ini tampaknya sudah dalam posisi yang bersiap untuk fight dengan koalisi yang ada begitu ya. Kelihatannya mereka akan lebih pada bagaimana melakukan konsolidasi dan memperkuat soliditas gitu ya. Karena juga kan sebentar lagi mereka harus fight gitu ya. Jadi mungkin komunikasi akan dibangun terus-menerus untuk mencapai banyak kesamaan-kesamaan. Ya, tapi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin ya dalam politik ya, dan tentu saja bagaimana nanti reaksi dari masing-masing partai ketika nama Wapres itu akhirnya diketok ya. Nah, itu gimana kita lihat, itu menariknya di situ gitu. Kalau ngelihat kingmaker ini ya, Presiden Joko Widodo sebagai kingmaker, yang paling menguntungkan buat beliau itu beliau membentuk seperti apa menurut Prof. Firman? Ya kembali bahwa dia ingin ada keterlanjutan dan juga pendukung yang menginginkan itu, terutama mereka-mereka yang sudah nyaman dengan kondisi politik ekonomi saat ini gitu ya. Dan yang memang memberikan sinyal cukup kencang untuk itu adalah memang porosnya Pak Prabowo. Begitu. Jadi poros Pak Prabowo ini memang kalau itu terjadi ada ini dong, ketegangan dengan Ibu Mega dong sebagai partai pemenang dan partai asal dari Bapak Jokowi kan. Ya ini kan memang hubungan tegang, santai, tegang, rileks gitu kan. Tarik ulur ya. Tarik ulur gitu ya. Jadi itu sudah lama menjadi satu hal yang kita bisa baca begitu ya. Artinya tidak betul-betul satu kekuatan yang utuh, grip gitu ya. Benar-benar kekuatan yang memang benar-benar bisa dipastikan gitu. Tapi juga bukan satu hal yang cair sekali gitu ya. Jadi memang in between lah begitu. Yeah. Yang sempat ramai juga nih Prof terkait gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait umur. Ada yang menggugat usia capres itu diturunkan dari 40 menjadi 35. Ada juga yang menggugat dibatasi usia tidak boleh lebih dari 70 tahun. Nah, menurut Prof Firman gimana nih? Iya, kita lihat motivasinya ya. Jadi memang ada motivasi-motivasi yang terkait dengan memberikan peluang hadirnya sosok Wapres yang segar gitu dalam hal ini ya putra dari Jokowi begitu kan. Tapi ada yang santer isunya untuk Gibran katanya. Iya, katanya begitu. Mungkin ya. Kalau saya sih melihatnya sebetulnya lebih pada upaya untuk menyegarkan situasi kepemimpinan kita begitu ya. Jadi memang kalau kita lihat apa yang terjadi di luar sana, banyak pemimpin-pemimpin muda gitu ya. Yang masih 30-an begitu ya, yang bisa kerja juga gitu kan. Jadi ya ini satu upaya untuk memberikan peluang gitu. Tapi memang itu juga bisa dimanfaatkan ya, biasa menjadi entry point bagi hadirnya tokoh-tokoh yang unthinkable tadi juga begitu kan, dalam konteks yang lebih tinggi, dalam hal ini bisa di posisi cawapres begitu ya. Tapi saya kira dalam real politiknya tidak akan terlalu ke sana, mengingat ya tadi pilihan-pilihan yang ada itu tidak mengarah ke sana secara tajam ke
anaknya Jokowi, dan juga hasil survei juga tidak terlalu menunjukkan ke arah sana begitu. Dan survei ini atau soal elektabilitas ini menjadi satu hal yang sangat diutamakan begitu ya dari partai-partai yang ada, dari koalisi yang ada gitu. Jadi saya kira ini merupakan perang wacana juga gitu antara mereka yang ingin melakukan penyegaran atau tidak gitu ya. Tapi ada yang berspekulasi misal Pak Prabowo akan berpasangan dengan Gibran. Nah, kira-kira ini dampak politik nasionalnya seperti apa ini? Tapi kan spekulasi ya. Iya, spekulasi. Ini spekulasi. Kan di media kan banyak tuh. Bahkan ada yang udah pasang billboard dan sebagainya gitu kan. Iya, kalau bagi kita artinya itu MK harus mengabulkan dulu ya. Iya, artinya kan ada satu prosedur yang tapi MK sendiri bilang lah ini kan sebenarnya bisa diantara legislatif dan pemerintah. Ini kan hanya satu aturan yang sebetulnya nggak mesti harus dinaikkan di level MK begitu ya. Nah, terlepas dari itu, kalau memang itu betul-betul terjadi, tidak hanya sekedar rumors, ya ini hanya sekedar menunjukkan bahwa memang pihak Prabowo yang paling dekat dengan Jokowi. Kalau memang pesan politiknya ke sana ya. Iya, lebih ke sana begitu. Dan tentu ini akan membuat peta baru ya. Kalau itu terjadi ya. Saya membayangkan kalau itu Pak Prabowo ngambil Gibran gitu ya. Tentu PDIP saya bisa jadi berkoalisi dengan Demokrat. Mungkin nggak itu ya? Ya, tapi itu masih berandai-andai sih. Jadi sangat spekulatif, penuh dengan asumsi gitu ya. Jadi satu hal yang terlalu jauh ya. Kita bahas begitu. Ya, meskipun kalau belajar dari JK dan Wiranto di tahun 2004 itu kan menunjukkan bahwa bisa saja secara kelembagaan satu partai itu mendukung si A, tapi secara personal dia membolehkan si B ini jadi kandidat dari pihak lain gitu kan. Itu Golkar kan waktu itu seperti itu. Jadi dia secara kelembagaan mendukung Wiranto, tapi dia membolehkan mengikhlaskan JK menjadi wakilnya SBY. Begitu. Dan apakah ini mungkin akan terulang dengan mengikhlaskan Ridwan Kamil untuk menjadi wakilnya Ganjar, sementara Golkar secara kelembagaan tetap mendukung Prabowo, kan masih bisa seperti itu. Atau di PDIP akan melakukan itu ya. Ada split ya. Ada split. Dan apakah itu akan dicontek atau dicontoh juga dengan PDIP gitu dengan secara kelembagaan ke mana ke Ganjar, tapi membolehkan ya itu ke Prabowo begitu. Tapi saya kira PDIP lebih strict nih karena Budiman aja akhirnya selesai itu di PDIP kan. Jadi lebih keras gitu. Ini sebenarnya lebih disiplin. Solusinya bisa didapat kalau kursi cawapresnya lebih dari satu ya. 4 kalau perlu. Kayak wali tapi kota, ada nggak di luar negeri ada nggak? Saya kira nggak. Itu di luar negeri ada nggak kayak gitu? Saya lihat nggak ada. Nggak populer lah itu ya. Itu benar-benar satu hal yang tidak banyak manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Sebenarnya juga cawapres kan fungsinya memang sebagai pengganti presiden ya. Kalau betul. Ada sesuatu ya. Betul. Untuk kerja mungkin lebih ke arah Menko atau menteri-menteri yang bisa disiapkan. Nah ini lagi Prof, dengan adanya desain saat ini, ya, politik saat ini yang terjadi, perlu nggak apa yang perlu diperbaiki? Dalam arti begini, ini kan menjadi sebuah tontonan yang kita lihat setiap 5 tahun sekali ya. Kita melihat dulu ya ada Pak Mahfud MD yang sudah ukur jas gitu, ya kan? Kita melihat itu udah mau deklarasi tuh Prof, udah ukur jas, udah di lokasi dekat lokasi, sudah di lokasi. Kemudian batal gitu. Nah, saya tuh membayangkan dengan adanya perubahan dari kemarin itu Anies Muhaimin gitu ya. Ya, perjalanan yang 1 tahun ya, hampir 1 tahun nih proses PKS, Nasdem dan Demokrat itu hampir 1 tahun. Tiba-tiba berubah dengan sangat cepat sekali. Gitu ya. Di last minute nanti mungkin nggak ya? Atau bisa jadi sangat mungkin ya. Kalau saya lihat ada kejutan-kejutan di last minutes gitu. Nah, dengan adanya ini Prof, apa nih yang perlu kita perbaiki dari politik kita? Sehingga kita melihat
politik kita ini bukan jadi tontonan yang bersifat apa ya? Kayak drama. Kita kayak melihat ini drama yang ada di Netflix atau gimana? Ada kalau lihat komennya netizen itu luar biasa kan? Itu menurut Prof Firman gimana tuh? Kalau saya melihat ini sebagai satu refleksi. Refleksi. Cerminan memang masih beginilah level berpolitik kita. Ya, bahwa ide-ide besar ini harus berkompromi dengan simbol-simbol politik dan elektabilitas. Oke. Dan ini mengindikasikan bahwa politik kita ini belum menomorsatukan ide-ide besar. Orang berkerumun, bertarung, itu lebih pada pertarungan simbol-simbol dan elektabilitas. Bukan pada satu simbol memperjuangkan ide atau ideologi apalagi gitu kan. Ide atau ideologi itu bisa dikompromikan belakangan atau bisa dimentahkan karena tidak matching dengan persoalan simbol dan persoalan elektabilitas. Itulah kenapa satu ide besar perubahan dia harus berdialog dengan simbol-simbol Nahdliyin untuk mengisi kelemahan di dalam konteks elektoral, di mana juga pada akhirnya dicocokkan dengan peluang elektabilitas. Nah, ini memang situasi politik kita yang menunjukkan bahwa membayangkan demokrasi kita menjadi demikian rasional. Demokrasi kita adalah pertarungan ide-ide semata. Demokrasi kita adalah pertarungan program murni. Itu saya kira butuh waktu. Butuh waktu dan pembenahannya ya bareng-bareng. Ada faktor edukasi di situ, ada faktor kesejahteraan di situ, ada faktor leadership dan kepemimpinan di situ. Kalau PT 20% dihilangkan? Saya kira termasuk ada dampak. Ya, artinya sehingga partai-partai memiliki keberanian untuk peluang lah untuk bisa mencalonkan kadernya ya. Iya, PT itu kan dikritik karena banyak aspek yang membuat juga politik kita berbiaya tinggi. Dan masing-masing partai tidak bebas menentukan sesuai dengan idealismenya ya. Dan partai tidak menjadi tempat untuk exercise menjadi pemimpin negara begitu ya, tapi hanya sekedar penambah suara gitu ya, menjadi institusi pendukung kandidat lain dari partai lain begitu ya. Jadi memang PT ini satu problem besar yang memang kedepannya harus dihapus karena efeknya besar sekali, mulai dari tadi politik biaya tinggi sampai kemudian terputusnya ide-ide besar demi untuk elektoralitas tadi begitu ya. Dan memang PT ini kalau dilihat menghambat proses kaderisasi dan regenerasi ya. Ini partai politik sudah melakukan kaderisasi, tapi kalau tidak mencapai PT akhirnya mendukung kandidat lain. Yang memiliki efek elektoral yang bagus. Iya betul. Jadi dan dia bisa akhirnya bersembunyi di balik kepentingan 20% atau 25% tanpa memperlihatkan ide mereka secara murni itu apa gitu. Karena ya mungkin juga kalau punya ide ya percuma, karena akhirnya kalau tidak punya suara yang cukup mereka tidak bisa berbuat apa-apa begitu kan. Akhirnya dia ikut satu koalisi yang intinya juga akhirnya ujung-ujungnya masalah elektoral di samping masalah-masalah lain tentu saja begitu ya. Jadi ada kapasitas, ada integritas, yang ketiga ada elektabilitas. Satu lagi ada Prof. Isitas. Dan itu fenomena politik di Indonesia ya. Dan ini perlu ada perbaikan atau reform yang secara signifikan. Iya betul. Kalau kita lihat nih Prof, ini terakhir nih dengan adanya peta politik saat ini ya, kira-kira dengan adanya 3 kandidat kuat nih, ada Pak Anies, ada Ganjar, ada Prabowo. Ke depan ini politik kita, entah siapa yang akan terpilih dari ketiganya ini, Prof Firman sendiri melihat prospeknya seperti apa dari ketiga calon ini? Ya, sejauh tidak ada tangan-tangan usil yang mengerdilkan makna pencarian manusia terbaik untuk memimpin bangsa ini, saya kira masih sehat-sehat saja. Ya, dan ini memang tugas kita bersama agar Pilpres dan Pileg yang bertujuan mulia itu
untuk menegakkan satu kepemimpinan nasional atas dasar semangat demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh pendiri bangsa ini, itu bisa berlangsung dengan baik. Sejauh tadi tangan-tangan usil itu bisa sama-sama kita singkirkan begitu. Bukan dipelihara, difasilitasi, dibiarkan begitu ya. Saya kira baik-baik saja. Ini suatu hal proses yang biasa. Dan mudah-mudahan akan dikenang dalam sejarah sebagai salah satu proses yang the best gitu ya, bukan yang the worst begitu ya. Dan harusnya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bangsa ini bisa belajar banyak untuk bisa menjalankan demokrasi menjadi lebih baik, di mana Pilpres dan Pileg ini merupakan cerminan dari upaya untuk melaksanakan demokrasi yang baik itu. Harusnya kita bisa belajar. Terlihat banyak. Ya tanda-tandanya ke sini makin matang ya. Iya, meskipun ya kalau dari gejala-gejalanya kan tiba-tiba ada turbulensi. Ada turbulensi di Anies, ada turbulensi di Caimin gitu ya. Invisible hand. Nah ini kan juga ya mudah-mudahan terbatas sampai situ saja ya. Kedepannya akan lebih terbebas dari hal seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Firmanur atas waktunya, diskusinya sama-sama luar biasa. Semoga bisa mencerahkan nih penonton PKS. Amin. Podcast PKS. Demikian teman-teman pemirsa PKS TV. Terima kasih sudah menyimak podcast kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.